He can pass, Chucklehead, Michael Carrick is a red, Gerrard, Lampard, Fabregas. You're not fit to wipe his ass. He can pass, Chucklehead. Apaan sih? Apaan sih ah? Udah ngambang aja. Such a very is not scores. It's Carrick, you know. It's hard to believe it's not Scholes. It's Carrick, you know. Nah iya, kalau Scholes kan cuma bacot doang. Iya, apalagi Roy Keane. Apalagi Sampai tadi masih diprotes. Nah kalau Gary Neville jelas nih. Aduh. Lo tau gak yang bikin aneh? Apa? Gary Neville sekarang diem aja tentang Glazer. Kenapa? Karena ternyata Football Hotel punyanya Gary Neville ada sama dengan Manchester United. Langsung mingkem kan? Gitu ternyata legend. Nah gitu Mon. Jadi kalau ada urusan bisnis, ya mingkem, nggak bakal ngomong Glazer out kan gitu. Ya udah. Bumper. Kembali lagi di Parusalam bersama saya, Patrick Dorgu. Raymond Holland. Kalau gue pas Patrick Dorgu, namanya beneran Patrick Dorgu. China Shakespeare dong. Apa? China Shakespeare. Kok gitu? Katanya MU banget. Nggak denger gue apa lu bilang? China Shakespeare. Oh nggak kedengeran. Atas. Dia udah nggak, Iya. dia udah nggak pakai Dorgu lagi sebenarnya. Iya. China Shakespeare, Patrick China Shakespeare. Tapi ya udah. Kita lagi ada di Lithium Rooftop Bar. Kita ada di Merame ya saat ini. Jadi lantai 1 ada Merame, lantai 2 lu bisa beli motor. Lantai 3 Lithium. Jadi kalau lu mau makan-makan bawa keluarga lu ada Merame, santai, bawaannya ke nobar ke atas. Nobar lantai 3. Ngebir apa segala macam ke atas. Lu mau beli motor lantai 2. Test drive motor di bawah ada TVS. Semuanya lengkap. Kalau lu datang hari Senin atau lu hari Kamis ketemu kita pasti. Kalau nggak pas nobar, udah pasti ada kita. Kayak nobar malam ini nih. Nobar malam ini hasilnya adalah berapa tadi? Man United 2 MC harusnya 3 harusnya 7 ya. 7 3 yang dianulir 2 yang jadi gol 2 kena tiang. Oh, ngomong-ngomong tiang, MU memecahkan rekor sebagai paling banyak kena tiang, klub yang paling banyak kena tiang. Makanya 17 kali, 17 XG-nya kali. tinggi tapi converted-nya rendah. Ini nggak bohong. Ball possession 68 berbanding 32. Tapi XG-nya gila 2.0 berbanding 2 sama 0. Jauh, tapi kalau passing ya karena jumlah passing unggul jauh City ya karena mereka ball possession-nya lebih jauh, lebih banyak gitu. Tapi gue belain dikit dah si Timon. Kenapa mesti lu Gue belain belain? dikit. Lu ngapain belain klub yang supporternya di menit 80 ketinggalan 2-0 pulang? Hey, Manchester is blue, man. Gue pengen ngecen itu. Apa? Where's the fire? So City can wait. Itu dari gua. Apa? So City can wait. You know it's too late. Man United are back. I love this game. Patrick Evra barusan ngepost pakai jersey yang sama. Pakai jersey yang sama. Uncle Pat dengan Pat. Aduh. Jadi apa nih? Kita mau ngebahas apa nih? Kita akan ngebahas 3 gol yang dianulir oleh kalau ngebahas pertandingan no contest bro, no contest sudah. 3 gol yang dianulir sama wasit, VAR. Bagi gua gol kedua yang Dewa anulir itu seharusnya nggak masuk. Tapi kata lu peraturan bahwa seluruh badan itu baru musim depan ya? Iya. Bukan musim ini? Bukan musim ini, itu baru berlaku musim depan. Kalau musim ini ya kita udah 5-0 dari tadi, bener nggak? Iya. Mungkin di tag kali ini karena kita juga masih di Merame, di atas lagi ada yang nobar, Liverpool Burnley, agak keganggu suaranya, kita minta maaf ya. Dan barusan Liverpool gagal penalti.
Oh iya, Di siapa yang ngambil? Sobo. Yang kayak Hercules. Iya, Sobo. Sobosla. Sobo. Ya, Hercules dong. Kevin Sorbo. Ini gue yakin nih, ini warga poros, di luar warga poros lah kalau gue bilang, karena mereka udah tahu apa opini gue tentang pemecatan Amorim. Ini pasti pada komen, ya kemarin nyesel Amorim dipecat, sekarang ngerayain Carrick bisa menang, bawa Manchester United bagus. Apa urusannya? Lah Gue kita kan cuma mau bilang sekali lagi buat lo yang komen kayak gitu ya, gitu. Gue nggak ngerti lagi pola pikir lu yang masih membanding-bandingkan pelatih lama dan pelatih baru, mana yang bagus, mana yang enggak. Kalau lu nonton Manchester United dari pertama kali Amorim datang sama terakhir kali dia dipecat, hari ini bukti bahwa pemain dikasih taktik strategi yang simple, mereka bisa mastering. Ya. Ini yang dirubah sama Amorim dari kemarin. Gue bukannya mau ngebela Amorim daripada Carrick dan sebaliknya, enggak. Tapi dibanding dengan ketika waktu masih dipegang sama Ten Hag, pola simple 4-2-3-1 kayak gini nggak bisa dijalanin. Umpan 1-2 dari kaki ke kaki kayak begini nggak bisa dijalanin. Long ball, menangin second ball, itu semua asalnya dari mana? Dari sistem pelatihan Amorim dari kemarin. Tadi kalau lo lihat perhatiin, sepanjang pertandingan itu pakai 4-2-3-1. Cuma beberapa kali dia invert jadi 4-4-2 karena pas keserang juga Casemiro juga ikut turun ke dalam. Dan kali ini berbeda, semua sejajar. Itu memperlihatkan kalau pemain udah nyaman sebenarnya dengan semua taktik strategi yang ditetapkan sama Amorim yang sekarang diplotting sama Carrick 4 back gitu. Ya. Jadi menurut gue sebenarnya ini simpelnya gini sih Bang, kalau gue lihatnya ya. Kalau dibilang tuh bagusan Carrick kan daripada Amorim gitu ya, lu nggak bisa bilang gitu bagus, juga. Carrick bagus banget. Ya, itu udah kita bahas di episode lalu. Tapi kita nggak bisa ngomong kayak gitu Iya. juga. Sekarang gini, Carrick mendapatkan hasil kerja kerasnya Iya. Amorim juga. Iya, itu Pressing, maksud gua, betul. passing, one touch passing itu kan ada, kita udah lihat dari zamannya Amorim. Pola ya. pikir bisa fleksibel di lapangan. Dengan sekarang dengan menggunakan formasi 4-2-3-1-nya Carrick, yang mungkin formasi yang lebih gampang dimengerti oleh sebagian besar dari pemain, tapi mindsetnya udah, disiplinnya udah yang dibawain dari Amorim. You have what this is. Dan kembali lagi, ini juga ada perannya Carrick jelas. Iya, Geniusnya jelas. Carrick di sini. Jelas. Karena 4-2-3-1 dimainkan oleh Fletcher kemarin, it doesn't work, kan gitu. Betul. Cuman 4-2-3-1 yang sama di tangan Carrick, it works. Carrick, it works. Kenapa? Kalau lu mau bukti, mana ada itu kerja kerasnya Amorim di situ Bang, jangan bela-belain terus lah. Contoh, bukti bahwa hard work-nya Amorim kepake sama Carrick sekarang. Dorgu dijadikan posisi winger. Dan itu mampu. Dia bisa. Akhirnya kemarin kita sempat nanya kan, kalau misalnya dengan 4-2-3-1 ini pasti ada yang dikorbankan. Betul, ada yang dikorbankan nih. Kelihatan Sesko nggak dimainkan nih hari ini. Sama Konya dikorbankan. Konya juga dikorbanin. Tapi difasilitasiin sebenarnya. Iya. Bisa main kalau dibutuhkan. Iya. Nah, tadi kita udah unggul secara possession, memang kita kalah. Tapi overall, kalau lu ngomong Taktikal banget. taktikal kita udah menang banget. Taktis banget mainnya. Enak Midfield kita menang total. Iya, menang total. Jadi menurut gua nggak butuh nih diturunkan Sesko malam ini. Ya kalau gua bisa save dia untuk game berikutnya, I'll save him. Mungkin menurut gua Sesko saat ini dia lagi berusaha keras gimana caranya jadi striker yang diharapkan ketika dia main buat RB Leipzig. Kalau misalnya dia bisa jadi orang kayak waktu dia main di di klub sebelumnya, itu bola-bola Mbumo, terus bola ke Bruno, bola ke Ahmad yang dari tadi offside, itu gampang banget diambil sama dia. Gue yakin dia akan jadi benar-benar pochernya kita, benar-benar striker murni yang kita butuhin. Cuman pertanyaannya, ini yang tadi gue bahas ketika kita nobar, mungkin teman-teman yang tadi ikutan nonton bareng-bareng kita di Poros Nobar tadi,
gue sempet bilang, gue termasuk orang yang nggak percaya yang sama namanya honeymoon period. Gue percaya ini pemain udah jadi semuanya di bawah Amorim kemarin. Ketika mereka memainkan formasi yang standar, gue nggak bisa bilang 4-2-3-1 itu formasi standar. Gue cuma bilang itu formasi yang familiar dimainkan hampir seluruh pelatih modern saat ini. Plus MU sendiri udah menggunakan ini sejak zamannya Ole, Iya. Ten Hag, dan sekarang Carrick. Rangnick juga. Ya, Rangnick 4-2-2-2 ya. Iya, iya. Cuman intinya gini, apa yang udah ditanam sama Amorim dari kemarin, ya udah tinggal dituai sama Carrick dan itu berhasil. Cuman, tapi ini yang gua bahas tadi. Mau berapa lama Carrick mempertahankan formasi kayak gini? Dia waktu megang Boro itu 120 sama hari ini 122 pertandingan. Dia pernah main 3-5-2, dia main 4-4-1-1, dia main 3-4-3, dia main 3-5-1-1 juga pernah. Intinya semua udah dicoba, tapi ketika di musim kedua nggak works. Tapi kita nggak bisa salahin taktiknya karena kita tahu hampir satu tim pemain intinya dia dijual sama pemilik sama klubnya. Itu Morgan Rogers, Marcus Tavernier, dan banyak lagi, Cuk Bapom. Carrick harus belajar bermain lebih fleksibel. Yeah. Ini gue bilang Pep Guardiola kaget. Mereka berharap United masih ada benih-benih 3 backnya lah. Ibaratnya kalau keserang ya paling miss, kita bisa menang ngambil body buat ngindarin offside. Gue ngeliat dari tadi permainannya kayak gitu. Sebelum pertandingan juga kan Pep sempat ngomong waktu di interview sebelum pertandingan ditanya, dengan melihat apa squad yang diturunkan Michael Carrick pada pertandingan ini, apakah Anda sekarang sudah lebih yakin formasi apa yang mereka? Pep itu menjawab. Dia 4-1-4-1 loh itu. Enggak, Pep menjawab tuh pertanyaannya. Sampai detik ini juga saya masih bingung karena ini bisa main 3-4-3, bisa main 3 back, bisa main 4-3-3, bisa 4-4-2. Karena ya itu Carrick menurunkan Dorgu sebagai winger. Itu yang mungkin bikin Pep juga ini pos. Ini mau bertahan atau mereka main mid block. Ya basically Pep Carrick took one lah ya. Maksudnya Carrick took one over Pep Guardiola pada malam ini. Tapi di luar skema permainan yang tapi ngomong-ngomong, sorry gue potong dikit. Carrick tuh udah menang dari 3 manajer hebat sebelumnya loh. Selama dia megang Manchester United. Waktu dia menang Arteta, lawan Villarreal itu Unai Emery. Waktu Arteta. dia seri sama Chelsea 2-2 itu Tuchel. Terakhir menang sama Arteta 3-2. Tapi ya sekarang sama Pep. Di luar tadi skema permainan yang menurut kita tactical chess battle-nya itu udah dimenangkan Carrick. Cuman kalau menurut gua overall pemain juga menunjukkan semangat baru nih. Menunjukkan bahwa we want to play for you. Ya, itu yang sebenarnya yang kita khawatirkan kan, bahwa ini nanti seperti apa ini romansanya pada pertandingan besok lawan City ini waktu kita di episode berikut sebelumnya. Cuman lihatan pada malam ini baik itu Dorgu, ya Dalot gua masih tetap aja kesel lihat si bocah yang satu itu ya. Cuman di luar itu kelihatan Dorgu kayak kesetanan men. Gue sempat dengar nih omongan dia nih pas waktu nobar tadi barusan. Dia bilang, nih Dorgu kalau dikasih main cepet kayak gini jadi keluar unlock nih ability-nya men. Dan tapi bukan berarti ketika kemarin lu nyalain, berarti dari kemarin skillnya terbatas, skillnya ketahan gara-gara formasi 3-4-3. Enggak gitu cara pola pikirnya gitu loh. Ini ada sesuatu yang lain yang dibawa sama Carrick. Manajer itu kan bukan cuman soal ngeracik strategi, bukan cuman motivasi juga ngasih taktik yang harus dilakukan di lapangan, tapi dia motivasi juga, dia nanamin mindset bermain juga. Ya menurut gua di bawah Carrick, Dorgu kan lock dan dia nyaman banget bermain tadi. Salah satu lagi bukti bahwa pemain ini mau bermain untuk Michael Carrick, gol ketiga yang dianulir itu kelihatan kan.
Ya. Si Casemiro tuh loncat meluk Michael Carrick. Di gol kedua pun yang golnya si Dorgu. Itu kan Carrick tuh mau selebrasi sampai hampir meluk pemain City ya. Dia langsung nyari pemain Itu gitu. Kalau kata Coach Justin, gol jatuh dari langit. Oh iya, itu jelas. Lah orang dia aja lagi ngobrol. Gue lagi ngobrol sama Paprot ngomongin soal mic Mic. ini. Mic tadi gue taruh di bawah karena kita mau tag kan. Itu di bawah nggak ya? Dia nyaut, Paprot nyaut. Oh ya, mic tadi tuh gol. Sementara gue udah loncat ke depan. Oh. Karena Apa yang terjadi? Karena basically ya itu everybody yang mungkin kata kuncinya itu tadi Mon yang lu bilang. Iya. Perbedaan Michael Carrick dengan Darren Fletcher kemarin, sama-sama main 4-2-3-1. Iya. Sama-sama pemain itu mau berusaha untuk bermain untuk manajer tersebut. Cuman bedanya di Michael Carrick, Michael Carrick itu nggak mengutamakan possession, nggak mengutamakan kecepatan. Michael Carrick mengutamakan you play for each other, Iya. passing-passingan, betul-betul yang Itu yang gue bilang. one touch football semua loh rata-rata. Itu yang gue bilang yang dibawa sama Fletcher adalah filosofi waktu dia handle reserve. Iya. Yaitu dibawa ke tim senior. Gue nggak bisa bilang itu works, tapi mungkin pemain nggak nyaman bermain kayak gitu. Tapi ketika sama Carrick kita ngelihat sesi latihan aja mereka ya sama sebenarnya kayak waktu mereka akhir-akhir Amorim dipecat ini. Iya. Tim chemistry-nya udah kebentuk dan mereka seneng akhirnya ada satu sesi khusus yang benar-benar latihan buat finishing gitu. Ya lo lihat sendiri dari tadi chances pertama yang kita kena offside itu kan yang ngambil Dorgu. Bumo bahkan nggak bisa ngambil bola long ballnya Bruno kan dari kanan, crossing, bisa dibilang crossing juga. Terus gol pertama juga datangnya dari sebenarnya itu pemain tengah, bukan murni penyerang. Bahkan penyerang kita semua diistirahatkan dan itu works. Maksud gua kalau ini terus dilatih, kalau ini terus dijalanin, gue yakin model kayak Cunha, Sesko yang kita beli 60 sampai 70 juta, 70 juta nih. Itu tahun depan bisa Ya 150 sekarang juta itu. Bakal bagus lah intinya. intinya gini, gua mau nge-review pertandingan pada malam ini itu secara overall. Di lini serang Manchester United sudah sangat terperbaiki lah ya. Finishing juga udah mulai bagus. Sekali lagi terbukti possession ball nggak cukup untuk menang. Ya. Udah di lini serang kita udah oke. Udah I have no complaint sama sekali. Chances were created. Balik lagi yang justru jadi pertanyaan bagi gua adalah kalau sampai Bruno di akhir musim ini memang menyatakan keluar dari Manchester United, ini harus benar-benar harus ada pengganti karena tadi most of sebagian besar dari chancesnya kita dari itu diciptakan oleh Bruno. Cuman nggak tahu kalau ngomongin soal itu, gue masih orang yang sama yang bilang mumpung harganya mahal. Ya, cuma ini kan gue mau nge-review nih, maksudnya nge-review dulu. Intinya bagi gue di lini serang untuk saat ini udah oke nih. Lini tengah pun kagetnya gue dengan adanya Kobbie Mainoo dengan Casemiro itu solid, man. Carrick membuktikan kalau dia bisa handle Kobbie Mainoo itu. Ya itu solid solid, sih. man. Luar biasa sih. Dan yang lebih menurut gue yang salah satu faktor X-nya ini ya. Carrick ini seorang general midfield ketika dia sebagai pemain. Betul. Jadi mungkin yang menurut gue yang ditanamkan ke Kobbie adalah cara gue main aja loh. Iya. Gue setuju, itu cara main Simple Carrick. football aja. Itu cara main Carrick. Lu nggak usah dribble, lu nggak usah carry ball, lu tinggal passing aja one touch. Tapi sekali lagi terbukti kalau memang Kobbie Mainoo, gue bukan mengecilkan Kobbie Mainoo ya. Dia kalau dijadiin sistem center midfielder jadi double pivot ya nggak bisa itu anak. Ya. Dia harus main free kayak gini. Ya. Tapi menurut gua itu the overall kalau lu lihat pertandingan pada malam ini, semua itu rata-rata one touch pass. Itu yang dilakukan di Boro sebenarnya yang gue bahas. Iya, dan itu gayanya Carrick ketika dia bermain kan. Itu yang dibawa didikan Sir Alex Ferguson. Dan yang gua sangat apresiasi adalah lini belakang MU pada malam ini. Martinez badannya itu dilempar ke kiri ke Itu kanan. kenapa The untuk buang bola. Butcher
Itu Gila. kenapa dia dijulukin The The Butcher. Butcher. Lalu ketika Maguire Heaven pun masuk, nggak ada perubahan. Iya. Maksudnya si solid. ini solid, dari pergantian pun solid. Cuman ya itu balik lagi, ketika kita ngomongin formasi ini, ada pasti yang dikorbankan. Ya. Karena kemarin itu kita menebalkan di lini pertahanan. Mungkin kata-katanya gue benerin deh, bukan dikorbankan. Mungkin belum saatnya aja. Ya, Ya, karena belum saatnya. kita malam ini nggak melihat Eleni Yoro turun Iya. merumput. Kita Sesko juga nggak ngeliat nggak ada. Sesko Tapi dia sempat pemanasan tadi. Cuman, oh ya karena Maguire juga when he returns man. Menurut gua, this guy. Gua mungkin dari semua yang 11 pemain yang di situ cuman satu aja yang minus menurut gua. Serius gua. Malam ini yang minus itu cuman Diogo Dalot. Gua udah nggak ngerti lagi. Gue udah nggak ngerti sama bahkan dia Ugarte, dari. Gue udah nggak ngerti sama dia dari 5 musim lalu. bahkan Ugarte yang turun merumput di babak kedua. Iya. He played well. Ya, itu lagi. Ugarte juga berarti emang dia nggak nyaman main sebagai double pivot kan. Iya. Dia harus free central midfielder kayak tadi. Menurut gua ini adalah sebuah harapan ya kalau gua Iya. bilang. Tapi balik lagi, ini baru pertandingan pertama. Ujian kedua kita Arsenal. lawan Arsenal. Timnya Hari kameraman Arsenal. Tahu nggak guys? Tadi dia paling senang. yang paling bahagia ngerayain semua gol-gol itu bukannya kami berdua. Yang duluan loncat tuh kameraman Ajak tos, Arsenal. ajak tos semua orang. dia. Semua diajak tos sama Semua dia. orang diajak tos sama dia. Karena kalau Arsenal malam ini dia menang lawan Nottingham Forest 9 poin. 9 poin. Itu di bulan Januari mau ke Februari 9 poin Udah sulit dikejar. Iya, Kalau susah. kalau kita bilang Arsenal akan kehabisan bensin di Januari, oh ternyata enggak. nggak Pep Guardiola. Habis bensin di Maret. Nggak, Pep Guardiola ngomong gini, Pep Guardiola ngomong gini. Udah, gue percaya nih MU kayak gini mainnya mah Arteta kelar ini besok. Menang sombong biasa. Cuman ya itu Arteta si siapa namanya Pep Guardiola bener-bener kaget. Nggak usah ke Pep Guardiola, lu semua yang nonton juga kaget lah. Kok begini Gua jadi- jujur datang nobar malam ini Mon. Ya, gua datang. mental gue seri. Mental gue seri. Mental gua juga kalah Mon. Enggak gue Yang penting seri. gue mikirnya gini, kalahnya jangan banyak-banyak dah. 1-0, 2-0, udah nggak apa-apa. Makanya ini surprise dan ya gua nggak mau munafik. Lu bayangin ya, tadi gua pas waktu lihat line up, yang gue pikirin, wanying kanan Semenyo, kiri Doku. Iya. Doku gue nggak khawatir, Semenyo. Udah gitu gue mikir, Dorgu sama Dalot yang ngadepin mereka, kelar udah gue pikir. Enggak dong. Haaland mah show tinggal- dong, show. Nggak, tadinya kan gue mikir, gue pikir Dorgu tuh di line up kan ada nih. Gue belum tahu nih formasi apa. Gue juga sempat mikir, ini mungkin Martinez Gila, dijadikan Semenyo defensive midfielder. dikantongin sama Luke Shaw. Sampai tadi waktu nobar ada yang nanya, pas waktu Haaland diganti, ada yang nanya, Haaland main ya? Dia bukan sarkas ya, gue tahu persis dia nanya, loh ada Haaland. No chances karena itu balik lagi dengan situasi kebingungan kita tahu Arteta tuh pelatih jenius. Dia nggak Arteta? berani. Kok Arteta? Arteta, Pep Guardiola. Dia nggak berani menyamakan level dengan tim yang akan dilawannya yang dimana dia nggak tahu pola permainan Carrick seperti apa. Karena dia juga waktu mungkin dia ngerasain sedikit waktu United masih dipegang oleh karena ada Carrick di situ. Dia nggak bisa masang 4-2-3-1, dia nggak bisa masang 3-5-2-nya dia nggak bisa masang 4-3-3-nya dia. Akhirnya dia bikin 4-1-4-1 lagi yang which is berantakan. Dan kelihatan di babak kedua dia langsung menggantikan 2 pemain kan. Iya. Cuman yang gua kaget bukan kaget sih, yang gua khawatirin Manchester City itu kuat kalau mereka udah unggul dalam possession ball. Apalagi mereka udah ngepung kotak penalti. Cuman sampai babak pertama berakhir gue baru nggak kayak gila kita punya back sesolid ini gitu loh. Menurut gue kemarin gue minta maaf sekali lagi, gue pikir masalah kita tuh di cara kita bertahan. Ternyata dengan apa yang dibawa Carrick ke dalam sini itu bisa nge-unlock semua yang kita khawatirkan. Tapi balik lagi, Amorim ini 3 back, ada kesulitan mungkin di sana. Sepanjang 45 menit babak pertama
begitu babak kedua mulai, gue udah nggak ada khawatirnya sama sekali. Karena gue ngeliat kayak ini back mahal semuanya. Ya bukannya sombong. Ini belum ada De Ligt Iya loh. makanya bukannya sombong, bukannya mau meremehkan. Ah, Kita akuin Manchester City itu tim yang kuat, Iya. ya, tim yang solid. Tapi gini Gan, tapi sekali lagi statistik nggak bohong. ya gua bukan masalah statistiknya. Iya. Justru gua nggak peduli sama statistik untuk malam ini. Nah iya, Yang gua lihat di pertandingan kebaca loh. itu bener-bener MU itu nyaman. Ini baru pertama kali setelah beberapa waktu ya, berapa lama ini ya, nonton MU lawan City, gua nggak ada jantungan sama sekali. Gue nge-tweet kalau sepanjang babak kedua gue sampai ditegur sama temen-temen gue. Serius? Woi, nonton kali jangan. Iya, gue sampai Gua udah nggak Obet negur. Malah gue gitu kayak anjing Karena- bisa gol lagi. Literally City nggak ada create danger apapun untuk United pada malam ini. Satu-satunya yang danger ya kalau mereka ngepung kita udah itu doang. Ya, mereka ngepung kita juga akhirnya, maksudnya gini loh, Mon. Biasanya kalau mereka udah ngepung, umpannya itu kayak tadi gue sempat yang teriak itu. Set piece kita kalah di Ya, set di piece. set piece pasti kita kalah. Tadi gue sempat teriakin tuh yang Doku kelepas sendirian. Tapi selain yang itu, semua itu terhandle, maksudnya semua itu terjaga, tercover. Mereka tuh backnya kita itu dan midfield itu kompak banget. Gue cuma mau kasih pesan buat kameraman Arsenal dan fans Arsenal di luar sana. Arteta itu kan anak didiknya Pep Guardiola ya. Ih, jebawan nih, gue demen nih kayak gini nih. Gurunya aja udah kita didik cara main bola, bro. Apa kabar anak didiknya? Arsenal ini barang yang beda. Kalau gue bilang kenapa beda? Kenapa? Tadi tuh City tuh main taktis banget. Mereka Ya. nggak main speed. Nah Arsenal kan sama. Nggak, Kurang lebih. kalau Arsenal gue tahu mereka nggak main taktik. Mainnya gini, berdiri lo. Yang cedera, berdiri lo, berdiri nggak lo. Ya, tapi ya itu. Gue Siapa bilang namanya Martinelli? ujian keduanya Manchester United bagusnya kita dihadapkan dengan 2 pertandingan besar. Ujiannya berikut lagi di hari Minggu nanti lawan Arsenal. Ya. Itu yang akan kita kupas di kapan ya? Gue ada game lagi. Udah santai kalau itu, tapi gue ingetin. Tapi nanti kita akan bahas ada tuh. nonton bareng di Lithium Rooftop. Lithium Rooftop Jadi, Bar. Datang ke Lithium Rooftop Bar Hari Minggu jam berapa sih? Jam berapa hari Minggu? Gan? Oh malam ya? Ya, Oh no, setengah 12. gak apa-apa. Kita akan nobar setengah Ya, kita 12. tetap ada yang Tetap nobar. ada yang nobar. Bagi yang Lawan Arsenal, coy. merapat, gua tahu hari Seninnya kerja. Ya. Datang aja Gan, percaya. Kita udah ngalahin Pesta gol peringkat kita. 2, kenapa peringkat 1? Peringkat satunya kita turunin, dua-duanya kita turunin. Kalau kata Minpor, Kita mau peringkat turun berapa apa sekarang? diturunin? Nah, kata Minpor kan gitu tuh. Gua tanya nih kameraman Arsenal, senyum-senyum aja lu. Lu mau turun sendiri atau diturunin? Iya. Hehehe. Enggak, tapi by the time ini tayang mungkin hasil udah keluar. Ya, bodo amat. Cuman kalau gue bilang berdoa kenceng-kenceng, hasilnya Arsenal bagus positif. Karena kalau hasilnya seri atau kalah, kelar sih. Yang pasti ini sekarang Liverpool karena saat kita take ini lagi unggul 1-0 di halftime. Naik lagi ke 5. Jadi kita posisi 5 lagi. Ini ya. peringkat 15 musim lalu loh. Aduh. Berita yang lain, Apa tuh? Emon lagi seneng-senengnya mengharap mungkin dia Crystal Palace ngelepas Oliver Glasner. Enggak, gue enggak. Nggak seneng Gue loh. nggak suka. Gue Oliver Glasner nggak pernah masuk dalam list gue. Tapi kalau tiba-tiba MU datengin Oliver Glasner, Gue rasa sih itu no chances karena mereka udah ngelihat Manchester United dalam tanda kutip ya di kepalanya Jason Wilcox, Barada dan kawan-kawan 3 back nggak works. Jadi udah pasti Oliver Glasner nggak bakal masuk. Cuman gue yakin bakal digoreng terus sampai nanti. gue yang kekhawatiran gue Gue cuma masih satu berharap. nih, Mon. Ini kan malam ini kita udah ngalahkan City. Ya. Carrick udah show his class lah Ya, ya. ya. Seharusnya 7 gol nih malah kan sebenarnya kalau hitungannya. Terlihat tadi kayaknya 5 gol clear lah, 5 gol clear. Wilcox sama Barada itu kayaknya happy banget di atas. Gue yang paling puas malam ini ngelihat Sir Alex Ferguson tuh happy. Iya, akhirnya loh. Happy banget ya. Orang yang ketika datang ke Stadion Etihad dia take out
apa namanya logonya, dia nggak mau duduk kalau Iya, di situ ada logonya Manchester City. Dan ditambah lagi, Itu mentalnya. apalagi setelah minggu lalu dia kelihatan sedih banget yang kita kalah lawan Brighton. Iya. Mukanya tuh semua. Ini kayak pengobatan Nggak sedih banget sih ya. kalau gue bilang, itu lebih ke jijik. Iya, cuma kan maksudnya Kok kita main yang gini amat kita yang udah sering lihat Sir Alex Ferguson dulu tuh kayak lu ngeliatin kakek lu yang lagi sedih tuh gimana sih perasaannya kan gitu. Sakit. Nah, yang gue takutin cuma satu. Ini Carrick udah perform bagus malam ini. Toto lawan Arteta juga menang. Yang gue khawatirin ya Manchester United, lu jangan bikin kesalahan yang sama. Iya. Jangan tiba-tiba lu kasih kontrak penuh. Lihat Ini dulu, situasi yang ya. sama ketika kita dipegang oleh Sama Gunnar Ole. Solskjaer. Ya. Jadi ya udah, kita tunggu sepak terjangnya Michael Carrick. Mungkin akan kita review seiring pertandingan berjalan ya. Gua berharap sih semua pemain konsisten. Ya. Karena gua nggak percaya yang namanya honeymoon period. Jadi ya paling nggak setelah lawan Arsenal kita ada Fulham, lawan Tottenham, kita tandang ke West Ham. Ya. Nah berikutnya adalah pertandingan mudah ya menurut gua. Wanying. Tapi nggak mudah karena kita away kayak Everton. Ya. Kita harus ke Bramley Moor, terus Crystal Palace tanpa pelatih. Ya kan, gua nggak tahu siapa nanti pelatihnya mereka. Newcastle yang lagi turun performanya sejauh ini. Oke. Jadi ya kita review nanti seiring waktu berjalan. Gua menantikan apa yang akan dilakukan Carrick lawan Arsenal. Gitu. Yang pasti untuk malam ini kita rayakan, kita jumawa bodo amat. Seminggu lebih dah lu pakai baju Lu MU di enjoy, jalan. pakai baju MU lu kemana-mana. Lu teriak-teriak pakai bilang I love this game. Gua Patrick Evra dan ini. Gue Raymond Amorim. Dan di sana ada kameraman Arsenal yang mengenakan baju Ajax, Wah, rame ada Pak nih. Prot, ada anak gue, ada Bu Pordanya Prot, Ui ada Korda Ui Jakarta. Kami Porosalam. Porosalam. Bye. Semangat MU.